Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 28 sebelumnya kita telah diperlihatkan Wu Jing yang pergi menyelamatkan jiwa Sun Wukong. Dan disambung juga pertemuan Guan Yin bersama Gautama dengan Dewa Moral. Dan di chapter 29 kali ini, cerita pun diawali dengan Sun Wukong yang akan menghajar Mas Reng. Buat kalian yang belum tahu Mas Reng, di sini Mimin kasih tahu dulu ya. Mas Reng ini adalah master reinkarnasi. Karena kepanjangan jadi Mimin singkat jadi Mas Reng. Semoga tidak mengganggu pendengaran kalian ya. Di sini Wukong pun langsung mengangkat toya emasnya dan langsung mengajar Mas Reng. Tapi saat Wukong hampir memukul Mas Reng, tiba-tiba jepret, adik Niu menghantam Wukong dengan kerasnya. Wukong mengatakan kepada adik Niu, "Apakah kamu sudah gila?" Adik Niu mengatakan, "Aku harus menanyakan, apa yang kamu lakukan? Jika kamu membunuh Mas Reng, apakah kamu tahu konsekuensinya?" Wukong mengatakan, "Lalu kamu memukul Raja Kera, apakah kamu tahu konsekuensinya?" Dengan marah adik Niu mengatakan, "Memangnya apa konsekuensinya?" Dengan membungkukkan kepalanya, Raja Kera mengatakan konsekuensinya adalah aku akan memaafkanmu. Tai lah, gua kira Wukong bakalan marah anjir. Gak taunya malah takut kena marah. Tapi emang gitu sih, sebagai lelaki sejati ya, tidak mungkin rela membuat wanitanya marah. Next, Mas Reng mengatakan, "Hai Raja Kera, kamu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan wanita ini." Dan Wukong mengatakan, "Hai pengganggu, itu bukan urusanmu." Wukong juga mengatakan kepada Mas Reng bahwa Mas Reng memiliki wajah yang sangat aneh. Di sini, Jiu Quan mengatakan kepada Mas Reng, "Hai guru, mengapa tidak ada nama Sun Wukong?" Mas Reng mengatakan, "Hai Jiu Quan, kamu seharusnya mengerti emosiku." Jiu Quan mengatakan, "Tentu saja, Anda memiliki hak untuk bertanggung jawab atas reinkarnasi, hidup dan mati, dan Anda dapat melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Kamu tidak punya banyak teman di bawah, jadi aku yang mengenalmu." Mas Reng mengatakan, "Jangan main-main denganku, kamu bukanlah temanku. Kamu harus melihat wajahku dan melakukan sesuatu." Dan di sini Mas Reng pun mengganti wajahnya. Anjir, dia suka gonta-ganti topeng coy ternyata. Mas Reng juga mengatakan kepada Wukong, "Keluarga yang tidak sopan. Aku benci orang berbicara kepadaku dengan nada seperti ini." Jiu Quan mengatakan, "Hai Raja Kera, jangan membuatnya kesal, please." Tapi di sini Wukong mengatakan agar tetap tenang karena Wukong tidak takut kepada siapapun. Tiba-tiba di sini Mas Reng menggebrak bumi dan mengatakan, "Cermin harta karun Samasra nomor 10.316 reinkarnasi." Wukong mengatakan ini pertempuran besar dan di sini Mas Reng mengeluarkan buku reinkarnasi ke 10.316 dan di sini Mas Reng sedikit kesal karena dirinya tidak dapat menemukan 30 halaman. Adik Niu mengatakan agar Wukong berhati-hati karena menurutnya Mas Reng adalah orang yang tidak waras. Di sini Mas Reng mengatakan, "Hai monyet kecil, kamu akan menyesal berani menggangguku. Kamu sangat tidak sopan padaku. Tapi aku adalah orang yang paling kuat di neraka." Wukong mengatakan, "Bagaimana aku bisa tahu apa maksudmu?" Wukong juga mengatakan agar Mas Reng berhenti untuk berbicara omong kosong. Dan di sini Mas Reng pun langsung mengeluarkan jurusnya yaitu reinkarnasi 100 kutukan. Dan Wukong di sini pun langsung menyerangnya dengan toya emas kesayangannya. Tapi di sini Wukong telah terkena serangan 100 kutukan dari Mas Reng. Hingga Mas Reng pun kini membuat Wukong jadi kelabakan. Dan Wukong pun terpental. Kini Wukong pun terlihat seperti aki-aki anjir. Wukong mengatakan, "Aku Raja Kera yang agung. Mengapa tiba-tiba diriku sangat lemah?" Hanya dalam sekejap, Raja Kera dengan cepat menua dan menjadi sekarat. Dan kita akan dialihkan ke rombongan Guru Tang dulu nih, Mang. Terlihat di sini kera batu yang matanya sudah menyala. Kera batu itu pun turun dan mengatakan, "Guru." Yu Tao di sini bingung, siapakah dia? Kera batu itu mengatakan bahwa dirinya adalah Sun Wukong. Yu Tao pun di sini langsung menuliskan dengan secepat-cepatnya karena tugasnya memang hanya untuk mencatat. Guru Tang mengatakan, "Kamu adalah batu kelahiran kembali Raja Kera." Kera batu itu mengatakan pada saat itu Raja Kera menyerap esensi matahari dan bulan dan mengubah dirinya menjadi seorang resi agung. Putri Tengkorak mengatakan, "Dengan batu tersebut, bagaimana kamu bisa menjadi Raja Kera?"
Yu Tang mengatakan, ya benar, Anda harus menemukan jiwa Raja Kera terlebih dahulu dan menjadi satu dengannya. Batu Kera mengatakan, aku adalah iblis besar yang diubah menjadi batu roh langit dan bumi. Bangsawan di antara iblis, kaisar di antara iblis. Batu Kera itu juga mengatakan, Guru, aku bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Sun Wukong. Batu Kera itu langsung merubah wujudnya menjadi banyak. Batu Kera itu juga mengatakan, lihatlah, aku memiliki kekuatan yang sama. Dengan begini, semua monster tidak ada yang berani melawanku. Guru Tang mengatakan setiap orang memiliki identitas sendiri dan gerobak tidak boleh terbalik. Batu Kera mengatakan, Guru, apa maksudmu? Guru Tang mengatakan, kamu bukan Raja Kera dan kamu juga bukan muridku. Aku tak ingin mengucapkan ini dua kali. Kera batu itu pun langsung kesal dan matanya pun langsung menyala. Kera batu mengatakan, Tang Sanzang, apakah ada yang tidak bisa kau bandingkan dengan Raja Kera? Guru Tang mengatakan tidak ada yang sebanding, tetapi kamu bukanlah dia. Kera batu mengatakan, apa kamu tahu konsekuensi membuatku marah? Guru Tang mengatakan, apakah kamu ingin membunuhku? Kera batu itu pun melepaskan Guru Tang. Kera batu itu juga mengatakan, bagaimana bisa aku membunuh tuanku? Kera batu mengatakan, aku mengerti bahwa tidak mungkin ada dua Raja Kera. Sekarang, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Dan kera batu itu pun pergi meninggalkan rombongan Guru Tang. Kera batu yang keras kepala berlatih untuk menjadi monster besar, mengajar, lalu membunuh. Dan kita akan langsung gas aja ke chapter 30 nih, Mang. Di sini kita akan dialihkan ke alam surgawi ke-33 di luar tempat inti. Yiling, nama asli roh darah bumi. Sebelum bicara tentang yang kedua di surga, pertama-tama kita bicara tentang Dewa Agung yang pertama di surga. Dewa Moral mengatakan, karena Dewa Surga dan Dewa Agung hidup di langit, itu seharusnya terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Dewa Moral mengatakan secara rinci itu 13,8 miliar tahun sebelum zaman kuno. Gautama mengatakan pada saat itu api abadi belum muncul dan para dewa belum lahir. Dewa Moral mengatakan Dewa Surga yang agung sudah terlahir dalam kekacauan alam semesta. Pada saat itu ia adalah jiwa kebijaksanaan. Para dewa lahir dari api abadi, tapi Dewa Agung yang terbentuk dari kesadaran menjadi terlahir dari ketiadaan menjadi keberadaan. Roh darah iblis terlahir dari udara tipis, tetapi sangat disayangkan ia berubah menjadi iblis dalam bentuk fisik. Dia berubah dari kesadaran menjadi terlahir, namun butuh bantuan kekuatan 9 surga. Kekuatan 9 surga itu adalah angin, guntur, hujan, listrik, awan, kabut, embun, es, dan salju. Tulang, esensi darah, dan kekuatan Dewa Yiling semuanya terpelihara oleh 9 fenomena surgawi. 1 tahun terlahir bertahun-tahun, kemudian api abadi menerobos kekosongan. Ledakan itu menyebabkan berbagai zat berbentuk. Guan Yin mengatakan, apakah Tianjun pernah melihat Dewa Agung ini? Dewa Moral mengatakan tidak hanya melihatnya, dia juga mengajariku dan Tianjun lainnya kebijaksanaan murni yang telah ia kembangkan. Gautama mengatakan, bumi itu dari manakah ia mendapatkan kekuatan? Jantung bumi itu adalah cerita lain. Dewa Moral mengatakan tidak lama setelah muncul api abadi, kristal elemental jantung bumi terlahir. Roh darah bumi pada awalnya adalah jiwa berwarna darah. Sejak lahir ia menjadi parasit di sisi jantung bumi, menyerap energi dan memadat menjadi embrio, mengubahnya menjadi bentuk api abadi, mengontrol keseimbangan, cahaya dan kegelapan. Sedangkan jantung bumi mengatur siklus hidup dan mati. Kesadaran roh darah bumi telah dipengaruhi oleh jantung bumi selama ratusan juta tahun. Dan diyakini hidup mati adalah siklus alami. Siapa mengira bahwa kepercayaan ini menjadi alasan utama konflik yang terjadi terhadap Dewa Agung Tianyi. Dan kita pun akan dialihkan ke alam baka dulu nih, Mang. Karena emang kita juga udah capek ya, Mang ya. Dari tadi ngomongin masalah dewa, pala saya jadi puyeng, Mang. Next, terlihat di sini Wukong yang sudah terlihat keriput dan menua. Adik Niu yang melihat itu pun terkejut. Sedangkan di sini Mas Reng sangat bahagia. Mas Reng juga mengatakan, ini semua karena kesalahanmu sendiri. Tak peduli usia berapapun itu, perlahan akan mengurangi umurmu. Tiba-tiba ada yang mengatakan, benarkah? Itu sangat menakutkan. Mas Reng di sini sangat kebingungan karena selain dirinya ada yang berbicara. Saat Mas Reng menoleh ke arah atas, tiba-tiba dia sangat terkejut. Mas Reng juga mengatakan, apakah itu kau Raja Kera? Wukong mengatakan, siapa lagi kalau bukan diriku?
Dan di sini Mas Reng menoleh ke arah Wukong tua, dan Mas Reng pun langsung menginjak Wukong tua itu. Ternyata itu hanyalah mantra dari Wukong, dan di sini ratusan Wukong pun berkumpul dan menjadi satu. Wukong mengatakan kepada Mas Reng, apakah kamu terkejut? Ini hanyalah sedikit kekuatan yang aku punya daripada kekuatanmu yang berumur lama tapi tak berguna. Wukong pun langsung turun ke bawah, dan di sini adik Niu mendekati Wukong. Adik Niu mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Wukong itu membuatnya takut setengah mati. Adik Niu berpikir bahwa Wukong benar-benar menjadi kera tua. Wukong pun hanya bisa garuk-garuk kepala. Wukong mengatakan, jika aku menjadi kera tua, kau pasti meremehkanku kan? Adik Niu mengatakan, kau masih saja terus bercanda saat-saat seperti ini. Dengan tertawa, di sini Mas Reng mengatakan bahwa semua ini sungguh menarik. Dan di sini adik Niu sangat marah. Adik Niu langsung berubah wujudnya menjadi Raja Kerbau. Adik Niu mengatakan tidak ada ampun lagi. Jika Wukong tidak bisa mengalahkanmu, aku ingin kau master reinkarnasi tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Dan dari kepala Mas Reng keluar cahaya, dan itu disebut Kepulauan Asap Hijau. Adik Niu pun di sini terkejut. Senjata Trisula adik Niu telah menikam Mas Reng, tapi Mas Reng berubah menjadi asap dan menghilang. Di sini adik Niu terus menusuknya. Adik Niu juga mengatakan tidak ada gunanya bersembunyi. Adik Niu di sini sangat kebingungan karena dirinya tidak bisa melihat Mas Reng. Wukong pun di sini datang untuk membantu sambil mengayunkan toya emasnya. Wukong mengatakan, bukalah topengmu agar aku dapat melihatmu. Meskipun Wukong sudah bersusah payah, tapi Mas Reng di sini dapat menghindari serangan Wukong. Mas Reng juga mengatakan, mengapa kau tidak bisa menghentikanku? Wukong dan adik Niu pun mengejar Mas Reng. Wukong mengatakan agar Mas Reng berhenti. Benar saja, Mas Reng pun di sini telah berhenti. Mas Reng mengatakan, ini tidak ada ujungnya. Aku ingin menjagamu. Mas Reng mengatakan, berhentilah di sana. Wukong mengatakan kepada adik Niu, hati-hati, jebakan ada di mana-mana. Dan di sini Mas Reng mengeluarkan jurusnya yang sangat hebat, yaitu segel reinkarnasi halaman ke-19. Krak! Terlihat di sini adik Niu telah menginjak ujung dari batu itu, yang menyebabkan adik Niu menyentuh cahaya segel reinkarnasi. Sedangkan Wukong di sini berhasil salto ke atas batu. Kini adik Niu seperti kena jalar yang tidak bisa saya jelaskan apa itu namanya. Wukong pun terkejut dan mengatakan, apakah itu? Adik Niu mengatakan, racun apakah yang kau berikan padaku? Wukong di sini mencoba untuk turun dan memanggil adik Niu. Mas Reng mengatakan, kau akan segera menjadi penghuni alam baka yang sempurna. Para dewa dan makhluk abadi tak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Jikuan mengatakan, sayangnya, ini adalah akibat karena menyinggung Mas Reng. Jikuan tertawa sambil memegang pahat dan palu. Dengan pukulannya, jiwa siluman adik Niu telah keluar. Di sini, adik Niu tak ada waktu lagi untuk beraksi. Dia telah menjadi setengah hantu. Setelah dipukul oleh pahat dari Jikuan, adik Niu di sini seperti keluar dari jalar-jalar yang nggak tahu itu apa namanya. Mas Reng mengatakan pada Jikuan agar jangan mengkhawatirkan tentang hal itu. Jikuan mengatakan Raja Kera pernah membantu dalam pemulihan keadilan para dewa Tianzun. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi. Tiba-tiba Wukong pun berteriak, stop! Wukong pun mengatakan kepada adik Niu, apakah aku boleh bertanya? Tapi kau harus menjawab dengan jujur. Adik Niu pun langsung berubah wujudnya menjadi wanita imut. Anjay. Mungkin saja adik Niu berharap dirinya mendapatkan kata-kata mutiara dari Wukong. Di sini Wukong mengatakan kepada adik Niu, apakah kau sudah mati? Dan si Shinji season 6 chapter 29 dan 30 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya, biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit.